penuhi karena berhubungan dengan UAS ya. Saya mau tunjukkan komunikasi saya dengan Bu Anggi mengenai ketentuan nanti UAS itu seperti apa. Mungkin kalian sudah mendapatkan informasi itu. Saya mau tampilkan di sini. Oke, jadi setiap dosen itu sifat ujiannya itu gabungan. Terus di dalam soalnya juga soal gabungan. Tetapi setiap mata kuliah dari PPL atau kuliah gabungan itu masing-masing menyodorkan apa saja yang dinilai gitu kan. Nah, sementara itu untuk mata kuliah manajemen desain itu sudah mengajukan hal-hal yang nanti akan dinilai di manajemen desain. Tapi ini saya coba tampilkan dulu. Terutama di nomor 2 ini, ketika kita ngomongin konsep, ya konsep desain. Banyak sih yang mengatakan konsep desain, nggak tahu konsep itu yang seperti apa gitu. Konsep itu ya dasar pemikiran yang melatar belakangi dari munculnya visualisasi dari desain yang kamu buat, gitu kan. Nah ini misalnya berisi tentang kalau versinya yang umum gitu, versi yang umum itu hanya membatasi di mind mapping dan mood board-nya. Kalau saya lebih mementingkan kepada pesan itu sekreatif apa. Jadi pesan yang ingin kamu komunikasikan itu sekreatif apa. Sekali lagi, bukannya saya anti mood board atau mind map, tapi saya lebih mementingkan khusus untuk manajemen desain itu ke pesan yang mau kamu komunikasikan terhadap karya desain book brand profile itu seperti apa pesannya, sekreatif apa gitu. Karena ketika kamu ngomongin visualisasi, kalau nggak ada pesan, lalu pesan visualisasi itu didasari oleh apa? Kalau bukan pesan, gitu. Jadi makanya saya ingin menekankan ke pembuatan pesannya itu di briefnya itu. Jadi ketika kamu ngomongin brief, itu kamu ngomongin pesan yang mau disampaikan, itu terdiri dari kalimat-kalimat apa saja. Ya. Nah, kalau masalah proses desain, itu saya nggak ngomongin, karena ada yang lebih, lebih punya kompeten nih, gitu ya. Kemudian ini, nah, proses fotografi juga saya tidak, nanti ada dosen sendiri. Proses digitalisasi saya tidak mau tahu menau. Kemudian proses produksi, silakan aja dipelajari. Nah, kira-kira itu ya, sebentar. Kayaknya sih itu sementara yang saya terima. Dan ini yang perlu kamu garis bawahi. Saya mau kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dan penguatan ya. Buku itu, ketika kamu membuat buku, itu terdiri dari bagian-bagian, 3 bagian sebenarnya. Bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Ya. Sekali lagi, buku itu ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian isi itu meliputi ada
chapter atau bab gitu ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, chapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Isinya apa? Yang menjadi inti gitu ya. Tapi nanti juga ada bagian akhir. Misalnya daftar pustaka, misalnya kata-kata yang sulit, misalnya ada penjelasan mengenai produksinya. Buku itu dicetak menggunakan kertas apa, ukurannya berapa, kemudian dicetak dengan menggunakan mesin apa, tintanya mereknya apa, dan seterusnya. Dan bagian awal. Nah, ini yang bagian awal ini yang nantinya akan menjadi kewajiban kamu memenuhi di mata kuliah manajemen desain. Bagian awalnya itu. Karena bagian awal itu terdiri dari bagian-bagian yang saya mau jelasin ini. Saya mau jelasin dari mulai awal ya. Oke. Ini cover belakang. Ini anatomi buku. Ini ada ini cover depan, bagian tengah. Kalau nanti buku itu tebal, sehingga ada punggung bukunya. Ini ada punggung buku, ini bagian depan. Lalu fungsi sampul depan, apalagi kalau kamu ngomongin soal book brand, buku profil. Sekali lagi, entah itu buku company profile, entah itu buku apa, itu kamu sedang ngomongin tentang brand, mengkomunikasikan brand melalui buku, kan gitu. Sekali lagi, kamu itu sedang mengkomunikasikan brand melalui buku. Apa ada media yang lain untuk mengkomunikasikan brand? Ada. Ketika kamu ngomongin iklan, mengkomunikasikan brand melalui iklan. Mengkomunikasikan brand melalui sales promotion. Mengkomunikasikan brand melalui misalnya CSR. Mengkomunikasikan brand melalui apalagi misalnya pameran-pameran, exhibition, berarti itu kehumasan dan seterusnya. Tapi karena yang kita omongin itu buku, bagian sampul ini adalah bagian terpenting. Karena apa? Seperti apa? Sudah tercermin di dalam, karena sampul ini mewakili sampaikan dengan sampul ini, berarti ibaratnya sampul buku ini adalah iklannya dari apa yang ada di dalamnya. Nah, karena ini iklan, tidak cukup hanya memperkenalkan. Misalnya, nama brand saya ini, nggak cukup. Apalagi kalau nanti tujuan dari brand itu, nah balik lagi ya, saya akan ambilkan sebentar ya. Ini penting banget, tujuan brand itu kamu harus mengetahui, kalau enggak ngeblank, waduh repot juga sih. Lalu kamu mau bikin apa kalau tujuannya enggak dapat gitu. Kan tujuan itu goal dari sasaran brand itu. Tujuan dari brand. Oke, ini dia. Saya mau kutip. Saya mau kutip aja di sini. Saya mau cantumkan ini di sini saja, nggak apa-apa. Oke. Nah, kamu ketahui dulu ya,
tujuan daripada branding adalah untuk membentuk persepsi. Ini yang pertama. Membentuk persepsi masyarakat. Itu yang pertama ya. Tuh. Membentuk persepsi. Jadi brand itu sebenarnya permainan persepsi. Dipersepsikan seperti apa brand kamu itu? Oh, dipersepsikan sebagai brand yang memproduksi beras sehat. Dipersepsikan sebagai perusahaan yang memproduksi atau menjual pakaian-pakaian anak muda yang keren dan modern misalnya. Dan seterusnya. Kemudian juga membangun rasa percaya masyarakat kepada brand. Lalu dari dua itu, kamu mau pilih yang membentuk persepsi atau membangun rasa percaya ini? Mana yang kamu pilih? Atau yang ini? Membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Berarti itu loyal. Ini yang paling sulit. Ya, yang paling sulit itu yang putih ini. Kenapa? Ibaratnya gini. Membentuk masyarakat cinta terhadap PSSI maksud saya. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau kemarin itu ya, misalnya AFF yang ada di Bekasi itu, kan ada pagelaran AFF, ya kan? Kemudian Indonesia PSSI itu dicurangi seolah-olah dan tanda kutip dicurangi. Itu sakit hatinya semua orang itu merasa. Itu berarti membangun rasa cinta. Jadi kalau disakiti kita rasanya juga ikut sakit. Sama. Nah, kalau udah kayak gitu brandnya itu melekat banget udah enak gitu. Nggak disuruh juga udah dengan senang hati datang. Kalau perlu kadang-kadang sampai keluar uang gitu. Contohnya misalnya, orang nggak disuruh untuk datang menyaksikan pertandingan Persija Jakarta ketika bertanding di Senayan misalnya. Loh, orang itu dibelain nyewa angkot, duduk di atas kap, capek-capek padahal juga sangungnya mepet gitu ya. Dia mau lo datang gitu. Rasa cinta yang tumbuh. Itu sulit banget. Nah, kalau perusahaan udah seperti itu, enak banget. Contoh saya berikan ya. Kamu tahu yang namanya TV One? TV One itu sudah dibingkai, udah di framing namanya, di framing. Dibingkai adalah TV-nya masyarakat yang oposisi terhadap pemerintah, misalnya. Tapi iya kan, TV One itu sudah di framing, dibingkai sebagai TV-nya corongnya oposisi. Sehingga kalau orang cinta terhadap TV One, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang senang terhadap oposisi pemerintah, misalnya. Nah, waktu itu ya, kebalikan, Metro TV itu corong pemerintah. Jadi pemerintah ngomong program melalui Metro TV, sehingga kalau Metro TV Metro TV meliput di tengah-tengah demonstrasi, kemudian diamuk orang misalnya, ya karena framing itu udah dicap corongnya pemerintah, diamuk misalnya, gitu. Jadi rasa cinta itu kalau perusahaan seperti TV One itu sudah banyak ya kan, tanpa disuruh udah tumbuh rasa cinta. Nah, yang agak sulit kan membangun rasa percaya kan. Kamu percaya nggak kalau Vegeta itu bisa mengurangi permasalahan metabolisme pencernaan misalnya? Kamu percaya nggak kalau komik itu adalah jagonya menyembuhkan sakit batuk itu misalnya? Percaya apa enggak? Nah, memunculkan percaya itu, membangun percaya itu sulit.
Yang paling gampang itu membentuk persepsi, paling gampang. Kita persepsikan, ya berarti kita cuma mengambil peran ingin dipersepsikan seperti apa. Oh iya, warung murah, warung yang enak, terus apa lagi misalnya, ingin dipersepsikan sebagai obat yang kalau obat batuk kalau diminum nggak ngantuk, dipersepsikan seperti itu, padahal ya tetap aja ngantuk misalnya. Nah, oke, jadi itu ya. Lalu pertanyaannya sekarang, yang tercantumkan di sini, di sampul ini, kamu ingin mengkomunikasikan judulnya itu, yang goalnya itu apa, tercermin di sini. Gitu. Makanya janji dari brand itu apa, itu bagian dari apa yang menjadi goal utama dari brand itu bisa dikomunikasikan di sini. Oke. Jadi apa yang kamu susun di dalam brief, khususnya nanti kamu kalau ngomongin, sebentar ya, ini saya tadi saya ingin, oh ini dia. Nah, ini penilaian yang saya minta, yang harus ada. Khususnya ketika sudah menginjak di big idea, setelah key message disampaikan. Tuh. Maka kamu membuat 1, 2, 3, 4, 5, dan bagian-bagian ini, itu adalah bagian yang harus dikomunikasikan dengan kata-kata. Ini dalam bentuk kalimat, ini dalam bentuk kalimat, ini dalam bentuk kalimat, ini dalam bentuk kalimat, dan ini juga. Itu. Nah sekarang kalau di bagian cover yang mana yang ingin ditampilkan? Ini dia. Yang ini, atau yang janji pesan ini boleh juga, janji pesan. Janji pesan, apa yang ingin dijanjikan, misalnya, apa ya, obat batuk, komik misalnya. Komik, obat batuk tanpa kantuk, itu misalnya janjinya. Terus apa lagi? Resiko, beras sehat, keluarga bahagia misalnya. Itu janjinya. Kalau kamu menghadirkan beras sehat di kalangan keluarga kamu, maka keluarga kamu akan bahagia karena sehat. Itu kan. Itu janjinya. Lalu janji kamu masing-masing apa? Itu bisa dikomunikasikan melalui sampul buku tadi. Sampul buku. Kemudian yang kedua, ini adalah halaman preliminary. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu preliminary semua. Saya ambil yang paling ujung ya. Paling ujung. Misalnya ada kata pengantar. Ada daftar isi. Itu bagian yang biasanya kalau buku itu wajib ada. Wajib ada. Sekali lagi bagian daftar isi itu seperti apa sih desainnya? Oke, saya akan coba berikan contoh seperti ini. Misalnya, untuk bagian daftar isinya dulu. Ini dia. Table of content-nya seperti ini. Tidak semua halaman dari halaman 1 sampai 40 itu kamu tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40, enggak. Cuman bagian-bagian tertentu aja. Misalnya ini bagian apa, bagian apa gitu. Dan disusun sedemikian rupa. Jangan berjejal, tulisannya sangat rapat, tapi diatur dengan leading yang baik supaya keterbacaannya itu enak. Seperti itu. Nah, di sampingnya itu halaman-halaman yang mungkin blank, tapi berisi tentang identitas brand nih. Brand identitasnya apa? Terserah kamu mau isi apa. Apakah kamu isi yang berkaitan dengan poin kepribadian brand? Apa kamu isi dengan yang kedua? Atau kamu isi tentang yang
keempat, kelima, terserah saja. Ini bisa ditukar-tukar, boleh, silahkan aja. Yang penting ada. Gitu ya. Nah, kemudian saya berikan contoh lagi tadi untuk ini. Apa ya? Kalau blank, halaman kosong saja, itu kayaknya kayak nggak enak gitu. Meskipun di sini dituliskan blank, tuh blank, blank. Di atas ini juga ada blank. Tapi sebaiknya diisi dengan kalimat-kalimat, gitu. Di kalimat-kalimat ada ilustrasi-ilustrasi yang relevan merupakan identitas dari brand itu. Makanya, apa kamu menggunakan super grafik, apa kamu menggunakan ilustrasi yang beridentitas, misalnya gedungnya atau mungkin produknya, misalnya kalau rice go berarti ada beras, ada padi, atau mungkin ada mesin yang modern, mesin seleb padi, atau mungkin ada orang-orang yang punya karakter profesional di sini, atau kalau itu kopi ya mungkin itu biji kopi dan kopinya atau apalah. Nah itu bisa divisualisasikan seperti ini. Jadi tidak harus full color ya, nggak harus full color. Nah kemudian untuk corporate colornya bisa disentuh hanya dengan seperti ini. Nih, warna biru yang seperti ini, tuh, warna biru yang seperti ini. Bentar. Nah ini juga, ini profil pemilik. Ini adalah apa kata pemiliknya, berarti ini pengantarnya. Kemudian sekali lagi ini adalah ilustrasinya. Ini introduction-nya, terserah apa saja. Nah ini sudah mulai halaman dalam ya kan, halaman dalam. Nah di bagian halaman dalam itu juga gunakan elemen-elemen yang menarik. Elemen buku itu yang paling menarik apa sebenarnya? Di penggunaan tipografinya dan unsur-unsur yang disebut sebagai folios. Kamu tahu folios nggak? Folios itu nomor halaman. Ya, nomor halaman. Ini nomor halaman. Ini nomor halaman didesain sedemikian rupa. Diikuti dengan running head. Running head itu biasanya adalah judul bukunya. Ya, judul bukunya. Kalau judulnya itu Rice Go, berarti Rice Go yang seperti apa. Baru kemudian nomor halaman. Itu. Ini ada kombinasi garis, ada apa itu terserah. Tapi apakah harus di atas? Enggak, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di samping, terserah aja. Gaya layoutnya seperti apa itu kamu. Yang kedua adalah elemen-elemen itu tidak hanya seperti ini. Saya tidak menyarankan kamu itu menyusun seperti ini, makanya saya silam. Ini adalah keputusan sebuah teks yang disusun secara bodoh banget. Yang pinter kayak gini. Yang pinter kayak gini. Ini yang kreatif. Ya, kreatif seperti ini. Nah, nanti ini ada sub-subnya, kemudian ada keterangannya, ada sub-sub lagi, ada jaraknya, diatur sedemikian rupa. Kemudian dikombinasi dengan misalnya ya. Ini misalnya. Dikombin aja. Dikombin dengan seperti ini. Makanya layout pinter itu kadang-kadang, nah misalnya dikombinasi dengan seperti ini. Kehadiran meskipun ini garis tapi membuat layout kamu menjadi layout pinter. Padahal cuma tambah garis tambah bagus gitu kan. Kemudian ditambahkan misalnya kamu menggunakan ini ada full quote, ada full quote. Full quote itu kayak salinan dari teks yang ada yang dianggap paling penting, maka gunakan font yang berbeda, menggunakan font yang berbeda daripada teks, dan mungkin bisa lebih besar. Misalnya ya,
Ini fontnya boleh dibuat relatif lebih besar. Oke. Leadingnya juga diatur. Seperti ini. Nah, ini namanya layout pinter. Kalau kayak gini, layout bebel, bodoh gitu ya. yang nggak ngerti balance, nggak ngerti keseimbangan, nggak ngerti kontras, nggak ngerti empasis dan sebagainya. Apalagi kalau kamu nanti bubuhkan sesuatu yang dianggapnya itu ini sebagai empasis, ini disuguhkan sebagai corporate color-nya, corporate color-nya. Nah, setiap kali ada kayak gini berarti bagian dari corporate color, gitu. Oke. Nah, sekali lagi ini yang saya cantumkan, harus ada tema brand, harus ada apa kata konsumen. Apa kata konsumen itu gini loh, yang sering saya sampaikan ya. Ketika kita ngomongin Prenagen, bubur itu, atau apa sih namanya ya, yang untuk bubur sarapan pagi yang instan itu, merek brand apa gitulah. Energen, Pak. Energen. Kok Prenagen? Prenagen bayi. Oke, Energen. Energen itu susu untuk sarapan pagi. Kemudian untuk apa kata konsumen, misalnya gini, kamu menceritakan tentang buat apa repot-repot menyiapkan sarapan pagi kalau dengan bubur ayam kita bisa memulai aktivitas dengan baik dan kesehatan terjaga. Selesai. Itu dalam kalimat yang mungkin nanti diletakkan di salah satu dari blank yang ada di sini. Itu loh. Jadi kemaslah dengan kata-kata seperti itu. Sehingga ketika itu nanti diilustrasikan juga ada misalnya bapak-bapak siap berangkat bekerja, tapi sarapan dulu, sarapannya bubur. Ada di sini, ada bubur, ada orang hanya setengahnya nampak juga nggak apa-apa. Hanya middle suit, lengkap, siap bekerja, tapi sarapan bubur dulu. Tapi itu hanya transparan, itu hanya menggunakan image-image yang softly. Saya berikan contoh. Saya kadang-kadang mungkin dibilang ngaco kalau ngajar ya kemana-mana ya. Oke, misalnya sarapan bubur, misalnya sarapan bubur. Nomor yang saya pilih. Oke, ini aja. Nggak tahu entah itu bagus apa enggak. Tadi. Ini saya ambil hanya sekilas saja ya. Saya tuh suka gitu kalau ngajar, lebih banyak demonya. Nah, saya paling suka berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang simbolis-simbolis gitu. Ambil saja misalnya oke. Kurang oke.
Tapi kalau kepotong ya jangan ya. Nanti. Oke. Nah, kemudian dibuat satu warna saja. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian ini juga dibuat lebih redup aja. Misalnya seperti itu, ya. Jadi image seperti ini sangat membantu sekali untuk menghantarkan setiap pesan-pesan yang mau disampaikan dan menjadi daya tarik gitu loh. Jadi nggak harus polos ya. Kadang-kadang kan polos itu membosankan. Oke. Kemudian juga main PNG. Main PNG itu seperti ini. Mudah-mudahan kamu juga udah ngerti main PNG seperti apa. Ini, kemudian klik kanan, bentar. Oke, klik kanan, layar via copy, seperti ini, selesai. Kemudian save-nya save PNG kan, seperti ini. Kemudian di sini kubur. Oke. Kemudian di sini kita pindahkan. Saya taruh di sini ya. Andai kata ini blank ya. Andai kata ini blank. Yang bodoh ini saya delete aja. Yang bodoh saya delete aja. Kemudian saya gantikan di sini. Kemudian saya panggil di sini. This. Seperti itu. Nah, kalau seandainya, aduh, ini kurang ke atas. Nah, kalau seandainya ini diisi dengan warna, kan ini blank. Ini kan blank sebenarnya. Ini istilahnya kalau blank, corporate color bermain ya. Corporate colornya kalau blank. Warnanya apa, terserah aja. Aduh. Oke, misalnya kita pengen warnanya itu, oke, seperti ini. Yang aneh aja warnanya. Oke, send to back. Seperti itu loh, maksud saya. Nah, kalau nanti ada kata-kata, mungkin kata-katanya ya yang ini, mungkin. Seandainya saja kan. Ini ada kata-kata. Kemudian kita set. Makanya layoutnya seperti apa. Seperti itu. Kata-kata kalau misalnya dalam bentuk yang memanjang ya boleh aja. Ini kata-katanya yang kamu buat. Seperti itu. Atau dirasa ini lebih enak dekat dengan ilustrasinya ya, buatkan gridnya seperti apa. Oke, atau mungkin di sini. Nah, itu agak numpang nggak apa-apa, lebih enak. Sip. Mudah-mudahan kamu ngerti maksud saya. Jadi setiap ada blank itu diisi dengan kata-kata yang saya minta ini. Makanya ini saya kirim melalui WA dan untuk karya kamu lengkapi dengan yang ini. Karena yang saya nilai itu ya ini. Saya tidak menilai tentang
desainnya seperti apa, enggak. Pokoknya asal kamu konsisten, ada yang kamu tuliskan di antara halaman-halaman preliminary ini, yang ada blank-blank ini, itu diisi dengan salah satu dari big idea, maka itu udah benar. Gitu. Oke ya, ini saya kirimkan ke kalian. Kelas ini. Nah, ini dia. Dah, nanti dibaca-baca aja, diikutin aja. Siapa yang mau ngobrol? Mau nanya? Boleh, silahkan. Ada? Silahkan. Gak apa-apa. Kalau enggak kita, ini misalnya kayak, ini kan sudah halaman chapter 1 ya, chapter 1, kemudian ini isinya seperti apa. Nah, ini model-model layoutnya. Makanya ini ada nomor-nomor yang kebayang gitu. Sebentar, ini chapter 2. Nah, ini ada bagian penekanan perbedaan antara sub-headline, ini ada teks, kemudian ada, ini apa sih namanya, blocking-blocking yang halus, itu tuh penting kalau misalnya kamu mau bermain infografis, seperti itu. Yang penting grid-nya juga, ini grid-nya, nge-grid. Nanti di halaman berikutnya juga ngikutin ini, coba kamu lihat aja. Tuh, kan, nge-grid lagi. Nanti halaman lain juga nge-grid. Oke. Tentu tergantung dari karakter brand kamu. Kalau brand kamu itu brandnya anak muda dalam bidang fashion, misalnya jualan fashion anak-anak muda yang nggak serapi ini gitu loh. Nanti beda lagi karena profilnya sudah berbeda profilnya. Misalnya kamu buat seperti ini profilnya, gitu kan. Ini kan lebih bebas gitu. Lebih bebas lagi. Nah, itu. Dengan warna-warni gitu. Kalau ada yang mau ngobrol silahkan loh, nanya apa gitu. Mungkin berhubungan dengan yang barusan saya kirim, kira-kira ada yang ditanyakan kalau kurang jelas, meskipun itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu dan ini saya ulang lagi supaya ada apa namanya, ada keinginan kamu untuk melihat kembali. Yang sudah dibuat itu sesuai apa belum? Misalnya. Oke. Kamu dengan apa istilahnya, mencari referensi-referensi seperti yang saya lakukan seperti ini, itu tambah pinter. Serius. Sangat membantu sekali sekarang ini. Sangat mudah ya. Ini kan lebih bebas. Oke. Nah, sekali lagi mengenai foto kamu ya, foto kamu yang dihasilkan dari mata kuliah fotografi. Kalau saya kok sangat merugi kalau hanya kamu masukkan dalam bentuk kotak-kotak aja. Itu sangat merugikan sekali. Saya pengen di antara kalian itu membuat kayak penggabungan-penggabungan dari produk-produk itu, tapi dalam bidang tertentu. Misalnya gini, yang saya maksudkan tuh. Ini mungkin sebentar. Saya gunakan aja yang ini. Nggak apa-apa lah yang ini deh.
18, 19, oke. Oke, misalnya, terutama yang layoutnya itu layout bebas ya, layout bebas itu seperti ya fashion ya. Nah, saya malah tertarik yang kayak gini nih. Kemudian kamu create di bagian pinggir dari bidang itu. Bentar. Dikreasikan di sini. Atau di tengah-tengah juga nggak apa-apa sih. Tengah-tengah menarik juga. Di sini. Ini nggak usah dipakai semuanya. Tentu dengan PNG ya, dengan PNG. Itu misalnya nah itu kamu gabungkan dengan fashion yang produk-produk yang lainnya, misalnya nanti ada yang tapi kalau foto-foto semua, kalau sudah di dalam bentuk yang lain, jangan foto digabungkan dengan vektor, jangan ya. Bentar. Kalau kamu mau gabungin, ini bidangnya diperpanjang bisa. Gitu. Oh, ya. Oh gitu kan. Sorry. Nah, misalnya nanti kamu create seperti ini, tapi ini menyatu gitu ya. Nah, gitu. Jadi penggabungan kayak gini ini penting banget. Jangan cuman bahannya saja, baju, celana, jangan. Jadi kamu gabungkan dengan bidang-bidang seperti ini, masuk lagi, kemudian nanti ditambahkan lagi misalnya ya, misalnya nih. Nah, seperti ini.
Kalau saya kok suka seperti itu layout itu, menggabungkan dengan bidang-bidang tertentu. Ini masuk ke sana. Oke. Tapi kalau foto kamu, foto-foto yang diem tentu juga kurang menarik ya, makanya dipilihkan yang foto-fotonya itu memiliki dinamika gerak. Nah, jadi coba kamu combine dengan seperti ini, kayak ada suatu cerita di situ. Menarik. Minimal ya, minimal kamu bisa membuat semuanya itu menjadi, kalau nggak mau sebagai ilustrasi, sebagai ground juga nggak apa-apa kan, sebagai ground. Nah, seperti itu. Misalnya, oke. Nah, sebagai ground ini juga bisa. Nah, tentu ini akan menjadi menarik ya, dan secara keseluruhan nanti bisa saja ini di soft warnanya, diturunkan intensitasnya ya. Nah, sebagai ground gitu. Jadi nggak harus yang sebagai ilustrasi full color gitu, nggak juga. Tergantung dari corporate color-nya masing-masing. Gitu. Oke, siapa yang mau ngobrolin? Silahkan aja. Oke, berarti udah paham ya. Sekali lagi, soal saya yang sudah saya kirimkan ke Bu Anggi, saya akan menilai dari aspek, sekali lagi ini, tema brandnya apa kata konsumen tentang brand kamu, tadi udah saya berikan contoh kalau bubur bayi, saya berikan contoh tentang yang lain gitu ya, kemudian kepribadian brandnya seperti apa, janji pesan brandnya tersentuh di bagian sampulnya seperti apa, di half title-nya seperti apa gitu. Oke, kalau sudah cukup aja, sekian aja dari apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di semester berikutnya di mata kuliah periklanan barangkali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Ada yang mau disampaikan? Silahkan di antara kalian. Nanti disampaikan melalui email dan apa ya? Jadi kamu mengirimkan dalam bentuk email saja. Hasilnya ini seperti ini. Saya sudah membuat soal sih sebenarnya. Soalnya di sini. Nah, kelas B. Nah, itu. Jadi sekali lagi intinya cuman ada kamu membuat brief. Oke. Sudah dibuat. Tetapi briefnya itu kamu kirimkan ke saya melalui email. Berikut contoh yang nomor 2 ini adalah halaman preliminary saja. Dari mulai halaman depan preliminary sampai ke daftar isi. Ya, mungkin ada 6 lembar, ada 8 lembar, terserah aja berapa.
Kamu membuatnya 6 halaman atau 8 halaman tergantung dari kepentingannya. Yang jelas harus memiliki muatan-muatan nantinya kan, yang sudah saya tentukan di sini tadi. Yang ada di sini tadi semua kamu penuhi. Mana tadi ya? Yang ada temanya, yang ada apa kata konsumen tentang brand, kepribadian atau brand karakter, brand promise, kemudian misi brand. Kalau kamu tambahkan dengan value brand dan sebagainya, silakan aja, nggak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Kemudian tadi mengenai soal, ya ini yang kamu kirimkan, ada naskah janji pesannya seperti apa. Naskah janji pesan itu sudah kamu desain dalam bentuk halaman preliminary yang seperti ini. Nah, ini gabung-gabung. Lalu membuatnya seperti apa? Nah, membuatnya kemarin sebenarnya saya sudah membuatnya. Saya mau lihat dulu aja. Kok hilang ya? Oke, hilang ternyata, ya sudah. Cara membuatnya saya peragakan aja ya. Saya peragakan. Ini dibuat dua, artboardnya dibuat dua. Ini kecil aja. Tapi kalau ukuran kamu mau real nggak apa-apa. Tapi untuk saya perkecil. Ini ukurannya saya buat 8. Ini saya buat 13. Nah, seperti ini. Saya buat seperti ini. Kemudian ini saya buat kotak ini. Kemudian saya kasih garis tengah. Kasih garis tengah. Saya geser supaya dia di tengah-tengah. Oke. Kemudian ini dibuat blank aja, dibuat blank. None, maksudnya none. Baru kemudian ini saya grup. Kemudian saya bikin halaman lagi, halaman A3. Halaman A3 seperti ini. Ini kurang lebih 44. Di sininya 29. Oke, segitu aja. Nah, sorry. Bukan dua, artboardnya salah. Ya. Ini satu aja. Benar. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi kok ini sih. Ini ya, di grup, copy, paste di sini. Nah, nanti dibuat seperti ini. Dibuatnya seperti ini. Dibuat seperti ini. Kemudian ini di grup juga. Saya copy lagi. Nah, kamu membuatnya seperti ini boleh. Oke, ini artinya apa? Nanti di sini halaman half tone, half title kok half tone sih. Ini halaman half title.
Ini halaman half title-nya seperti ini. Kemudian di sini nanti halaman apa jodohnya, bunyi-bunyiannya apa dan sebagainya. Kalau half title itu kan judul bagian sampul dipindah ke sini, tapi ukurannya kecil, gitu maksud saya. Kalau ini saya berikan contoh aja ya. Kalau seandainya ini Rice Go, saya buatkan Rice Go. Bentar, ini kemarin ada yang membuat logonya seperti ini. Rice Go. Beras. Beras sehat. Nggak sempurna. Beras sehat. Keluarga sejahtera. Misalnya kayak gitu. Ini saya besarkan aja kalau nggak kebaca. Tuh. Ini saya besarkan kira-kira berapa ya? Gini. Kemudian ini saya kecilin aja. Nah, kalau memang seperti ini susunannya silahkan. Berarti dia hanya 2 baris. Tergantung grid penempatannya. Oh, penempatannya di sini ya. Silahkan aja. Berarti kan nge-gridnya grid ke sana nanti misalnya. Terus di sini isinya apa? Diisi semuanya. Sampai semuanya terisi. Berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 halaman. Umumnya sih 8. Umumnya. Ya. Ini nanti isinya adalah brand karakternya, di sini visi misi, di sini apalagi terserah aja apa yang ada harus ada tadi. Ini ada janji, ada misi brand, ada brand value, ada naskah karakter, ada pitching insight. Pitching insight itu ya yang tadi apa kata konsumen terhadap brand melalui sebuah kayak cerita gitu. Silakan. Oke. Saya rasa itu saja pemaparan saya terakhir di akhir semester ini. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Sehat terus, Pak. Oke. Sama-sama.